Karena saya interaksi dengan kopi dan kakao, ada baiknya saya perlu membahas mengenai mutu kopi Arabica dalam polybag. Jadi, teman-teman, jangan diterima kalau misalkan ada bantuan dari pemerintah yang mutunya tidak sesuai. Jadi ini sebenarnya ada aturannya. Jadi di aturannya ada di Kepmen nomor 27 tahun 2021. Ada beberapa mutu yang harus memenuhi persyaratan seperti tinggi tanaman, jumlah daun, diameter atau lingkar batang, dan lain sebagainya, termasuk ukuran polybag ya. Jadi ini menentukan dalam kualitas atau mutu benih yang disalurkan. Jangan segan-segan untuk menolak dan jangan segan-segan untuk mengadukan hal-hal ini jika benihnya tidak sesuai dengan mutu yang telah ditetapkan. Karena Kepmen itu, keputusan menteri itu adalah terusan dari peraturan menteri, terusan juga dari undang-undang. Jadi ini bisa melanggar hukum ya. Syarat yang pertama dan selanjutnya akan saya paparkan sebagai berikut. Jika teman-teman melihat yang bergantungan warna biru itu adalah label. Jadi label hasil sertifikasi. Jadi sertifikasi ini bisa dilakukan oleh instansi pemerintah pusat atau daerah, contohnya provinsi. Provinsi dalam hal ini adalah Balai Pengujian Benih Perkebunan, kalau misalnya kopi ya. Balai Pengujian dan Sertifikasi Benih Perkebunan. Nah, kalau di kami Jawa Barat jadi BP Jawa Barat ya. Nah, ini dia warna labelnya. Jadi warna label itu ada berbagai macam. Jadi yang pertama adalah pastikan benih yang diterima adalah benih yang sudah disertifikasi. Artinya sudah ada label tercantum atau sudah ada label di dalamnya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi label-label yang tercantum itu sebenarnya tergantung kebijakan dari masing-masing BPSTP ya. Jadi tergantung balai sertifikasinya. Ada yang menggunakan stiker, ada yang masih menggunakan kertas. Nah ini tergantung masing-masing. Kalau sawit biasanya sudah menggunakan stiker. Nah kalau misalkan ini masih menggunakan kertas, biayanya pun beda. Ada yang menggunakan stiker, biayanya pasti beda per lembarnya dibandingkan dengan yang menggunakan kertas. Nah kami pada kesempatan kali ini tuh masih menggunakan kertas. BPSTP-nya masih menggunakan kertas ya. Kita lihat isi dari labelnya itu seperti apa. Mari kita lihat. Jadi isi label yang ada di dalam itu ada beberapa informasi yang penting ya. Yang pertama nomor sertifikasi bla bla bla, jenis tanaman, varietasnya, terus umurnya berapa, tingginya berapa, jumlah daunnya berapa. Yang sebenarnya di dalamnya adalah syarat mutu dari benih tersebut. Nah ini produsennya siapa, lokasi benihnya di mana, terus asal benihnya dari mana. Ini semuanya ada informasi yang ada di dalamnya. Jadi misal contoh di sini ada tinggi benih. Kalau misalkan tinggi benih yang diterima oleh Bapak Ibu itu atau teman-teman semuanya diterima di bawah 15 cm, itu artinya tidak memenuhi standar. Di bawah 15 cm itu kalau misalkan jengkalan saya itu kurang lebih 20 cm. Kalau kurang dari 20 cm berarti itu under spec ya, di bawah mutu atau di bawah standar yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah jumlah pasang daun. Jadi kalau pasang tuh ngukurnya kayak gini. Ini satu pasang, itu 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang, 5 pasang, 6 pasang. Itu namanya pasang. Jadi pasang tuh depan-depanan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat, dan daunnya harus sempurna. Nah daunnya harus sempurna. Ini udah sempurna berarti 1, 2, 3,
4, 5, 6. Berarti ini sudah lebih dari 4 pasang. Kalau misalkan udah lebih dari 4 pasang, berarti memang sudah memenuhi standar atau sudah memenuhi mutu yang telah ditetapkan. Nah, kalau misalkan di bawah 4, itu berarti di bawah spek atau di bawah standar mutu yang telah ditetapkan. Hal penting lainnya adalah yang perlu diperhatikan mengenai ukuran polybag. Jadi ada ukurannya, ada standarnya ya. Tidak bisa sembarangan menggunakan polybag. Jadi ukurannya tuh harus 15 kali 20 cm. 15 itu ke samping, ke sini 15, ini 15, ini ke sini 15, ke sananya, ke atasnya itu 20 cm. Nah, kurang lebih satu jengkal saya itu kurang lebih 20 cm. Jadi ini polybag ini sudah memenuhi standar, sudah memenuhi mutu yang telah ditetapkan dalam Kepmentan nomor 27 tahun 2021. Jadi kalau menemui benih, jadi kami menyebutnya benih ya, bibit ini menyebutnya benih. Jadi kalau menemui benih yang tingginya atau ukuran polybagnya kurang dari 15 kali 20, artinya mutu benihnya perlu dipertanyakan. Yang selanjutnya adalah diameter batang yang ini nih. Diameter yang batang ini itu harus setidaknya atau lebih besar dari 0,2 cm. Jadi harus pakai jangka sorong emang ya. Kita kebetulan nggak bawa. Jadi 0,2 cm itu kecil ya. Jadi cuma 2 mili ya. Cuman 2 mili. Jadi 2 mili itu kecil banget. Ini udah besar banget ini. Jadi diameternya harus lebih dari 0,2 cm. Mutu yang lain adalah yang di sini ada barcode ya. Nah, barcode ini teman-teman bisa scan dan bisa lihat sertifikatnya yang ada di sini. Kalau tidak muncul sertifikat yang ada di sini, itu juga dipertanyakan dan perlu dilaporkan. Nah, itu ada tulisannya BPSBP. Nah, Balai Pengujian dan Sertifikasi Benih Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Teman-teman juga harus mengenali tanaman yang akan dikirimkan ya, yang akan diterima ya. Nah, kalau misalkan varietas Sigara Rutang, teman-teman harus memahami ciri khusus dari varietas Sigara Rutang. Jadi ciri khusus di sini ada Sigara Rutang kebetulan. Jadi ciri khusus dari varietas Sigara Rutang itu adalah daun mudanya itu berwarna merah muda ya. Jadi berwarna seperti ini tuh. Nah, ciri-ciri seperti itu harus teman-teman perhatikan. Kalau misalkan daunnya atau ciri khususnya berbeda dari deskripsi yang ada di label, artinya teman-teman perlu memperhatikan atau mempertanyakan apakah varietas yang diterima itu benar atau tidak. Itu memang spesifik ya. Jadi teman-teman harus baik pengalaman dan tahu juga mencari informasi ciri khusus dari kopi Arabica Sigara Rutang itu seperti apa, dan ciri-ciri khusus dari varietas lain itu seperti apa. Kebetulan Sigara Rutang itu memiliki ciri khusus, dia warna daun mudanya itu berwarna merah muda seperti ini. Kalau misalnya kita lihat banyak tuh warnanya merah muda ya, yang warna-warna daun mudanya. Itulah ciri khususnya yang membedakan varietas Sigara Rutang dan varietas lain. Itu dia teman-teman, selain mutu yang ada di label atau yang ada di sertifikat, ada juga mutu-mutu yang memang atau standar atau ciri khas tertentu dari varietas tertentu yang memang bisa menentukan itu benar atau tidak varietas atau klon atau tanaman yang true type atau benar memang yang dikirimkan atau yang diterima adalah varietas yang bersangkutan. Itu teman-teman singkat dari saya mengenai mutu benih yang harus memenuhi standar. Jadi hal-hal yang diperhatikan kalau misalkan teman-teman menerima benih di bawah mutu tersebut, teman-teman bisa pertanyakan
atau teman-teman bisa komplain, bisa pertanyakan ke produsen, atau bisa juga teman-teman komplain ke BPSBP terkait yang mengeluarkan sertifikat, karena mereka mengontrol setiap sertifikat yang keluar dari instansi mereka. Jadi kalau misalkan teman-teman mengadukan pengaduan ke mereka, otomatis nanti ada laporan ke produsen. Nanti pihak sertifikasinya akan melakukan kunjungan dan akan melakukan pengecekan apakah memang yang disalurkan sesuai dengan spesifikasi yang telah mereka sertifikasi. Jadi itu singkat deskripsi atau beberapa mutu, standar mutu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman jika mendapatkan bantuan benih dari instansi pemerintah. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.